ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Duduk rapat-rapat untuk mendengarkan pentingnya bicarakan agama. Yang beruduk boleh beruduk, yang bawa anak untuk konsentrasi boleh diserahkan kepada bapak. Duduk rapat-rapat. Kemudian nanti kalau sudah siap untuk mendengarkan arahan-arahan kerja agama, boleh beriaba-aba, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث المجاهد من جاهد نفسه. وقال أيضا إن الجهاد من الإيمان. Bapak, Ibu, sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu perkara yang paling penting dalam hidup kita adalah perkara agama, yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Kenapa demikian? Karena perkara ini yang akan kita bawa sampai akhirat nanti. Satu orang yang ada agama dalam kehidupannya, maka dia akan tenang Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia ini nggak punya apa-apa, walaupun dia bukan siapa-siapa, walaupun dia nggak ada apa-apa, hadir mulia tapi dia punya agama, amalkan agama dalam kehidupannya, maka orang jadi orang paling bahagia sementara. Sebaliknya Bu, satu orang yang tidak ada amal agama dalam kehidupan dia, seluruhnya dia punya, rumah punya, kebun punya, anak punya, suami punya, istri punya, seluruhnya dia punya harus menurut Ta'ala, tapi satu yang tidak dia punya, amal agama, maka Allah pasti Allah jamin dia ini orang yang sengsara harus menurut Ta'ala. Maka Bapak Ibu menurut Ta'ala, agama ini, amal agama ini perkara yang penting menurut Ta'ala. Nah, ini pun kita sudah pada tahu nih, agama ini perkara yang penting, yang mengamalkan kita di dunia sementara, di akhirat selama-lamanya. Ini amal agama harus menurut Ta'ala. Untuk orang mati dalam keadaan beragama, maka akan Allah muliakan tempat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan Allah berikan dia ganjaran-ganjaran besar Subhanahu wa Ta'ala. Akan Allah kekalkan kehidupan abadi, kehidupan yang tenang daripada kehidupan dia selama-lamanya di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Subhanahu wa Ta'ala agama ini perkara yang penting. Masih ulama-ulama kita sering bayangkan, diulang-ulang terus, pentingnya agama, pentingnya agama, pentingnya agama. Harus menurut Ta'ala hari ini perkara yang kecil yang gak penting, tapi kalau kita ulang-ulang maka jadi perkara yang penting ya. Maka jadi perkara yang penting, perkara yang besar. Apa contohnya menurut Ta'ala? Banyak Pak. Ada merek sabun Bu, sabun Lifebuoy. Ini sekarang ini seluruh orang tahu apa ini Lifebuoy menurut Ta'ala. Mau anak kecil, orang tua tahu nih apa Lifebuoy. Kenapa Subhanahu wa Ta'ala? Karena diulang-ulang tadi. Di TV diulang-ulang pentingnya Lifebuoy, di radio, di sosial media, di sponsor-sponsor diceritakan hebatnya Lifebuoy. Kalau cuci tangan dengan Lifebuoy maka tangan akan jadi bersih. Kalau pakai sampo Lifebuoy rambut akan lebih hitam lagi. Kalau kita mandi dengan sabun Lifebuoy, badan kita nih akan lembab, bagus kulitnya, segala macam diceritakan.
Akhirnya SWT seluruh orang hari ini tahu apa itu lifebuoy, Pak. Bahkan lifebuoy ini seakan-akan perkara yang penting sekali SWT. Bahkan seakan-akan, Pak Bu, di kamar mandi kita ini kalau nggak ada lifebuoy seakan-akan bid'ah SWT. Seakan-akan seperti bid'ah nggak ada sabun lifebuoy. Kenapa seperti ini SWT? Padahal dulu orang-orang tua kita terdahulu nggak kenal ini apa lifebuoy ini, nggak tahu dia. Bisa hidup juga, bagus juga kulitnya SWT, bisa bersih juga kulitnya. Tapi sekarang karena diulang-ulang jadi seakan-akan penting SWT. Anak-anak pun tahu apa itu lifebuoy. Harus SWT agama bersekutu juga SWT. Perlunya kita mengulang-ulang agama, membicarakan pentingnya agama, sehingga kita merasa rugi kalau kita tidak amalkan agama, sehingga kita ini merasa miskin kalau kita tidak amalkan agama. Sebagaimana sahabat ta'alum terdahulu SWT, Hanzalah radhiyallahu anha, Hanzalah radhiyallahu anhu ini sedikit saja agama berkurang, kerisauan dia berkurang, maka dia katakan Hanzalah ini orang munafik. Hanzalah ini orang munafik. Hanzalah orang munafik katanya. Padahal dia bukan tinggalkan sholat, bukan dia berzina, bukan dia pembohong. Harus SWT sedikit saja kerisauan agama lari daripada pikir beliau, maka beliau merasa dia ini orang munafik. Hari Bapak Ibu SWT, kita bukan sedikit, Pak. Hampir seluruhnya hari kita tidak risau agama. Gak peduli kalau kita nggak amalkan agama, anak kita nggak amalkan agama, kita nggak peduli. Tetangga kita nggak amalkan agama, kita nggak peduli. Makan kita nggak cara agama, kita hari ini nggak peduli ya SWT. Maka SWT apa kata alim ulama penyebabnya ini? Karena jarangnya diulang-ulang, jarangnya dibicarakan tentang kepentingan agama SWT. Seorang ulama menceritakan dalam bayan beliau, hari ini kita nih Pak Bu, ada yang sudah nikah 10 tahun, ada yang sudah nikah 20 tahun, tapi SWT dalam 10 tahun 20 tahun itu sekalipun kita nggak pernah cerita agama dengan istri kita semua. Ibu-ibu itu juga dengan anak-anaknya. Ada yang sudah punya anak 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi dalam waktu yang 5, 10, 20 tahun tadi, ibu-ibu ini nggak pernah juga ceritakan pentingnya agama kepada anak-anak. Maka di rumah, di toko, di mana saja agama jadi nggak penting sebenarnya. Seakan-akan nggak boleh pakai agama kalau di pasar, nggak boleh gunakan agama kalau di toko, itu nggak boleh. Agama itu digunakan di madrasah saja, di pondok-pondok saja, di masjid saja. Kalau di sini bukan tempatnya cerita agama. Seakan-akan seperti itu sebenarnya. Kita pernah belanja, kawan kita belanja ikan, ketika ditimbang, maka timbangannya berkurang beberapa ons. Maka kalau kita cerita, Pak, kalau Bapak kurang timbang ikan ini, maka kelebihan daripada timbangan itu, Bapak makan uangnya jadi haram, dan itu hak kami ini. Bapak ada curang. Kata tukang ikan tadi apa Bu? Pak, kalau Bapak mau cerita-cerita kayak gini, dan di sini Pak, di masjid sana Bapak cerita-cerita kayak gini. SWT seakan-akan SWT agama ini nggak boleh. Masuk ke pasar nggak boleh agama SWT. Ini kenapa Bapak Ibu? Karena jarangnya kita bicarakan pentingnya amal-amal agama. Padahal satu orang hidup dengan amal agama, dia akan tenang, dia akan bahagia. Satu ulama kita Kargozari SWT, satu ulama di Yaman, menceritakan ada satu orang wasturo, orang perempuan di Yaman. SWT, maka ini perempuan saat dalam keadaan sakit Pak Bu, kanker darah. Ketika cek ke dokter, maka dokter bilang, wah ibu ini gak lama lagi, ibu ini gak lama lagi. Tapi karena dia orang amal agama, orang yang taat kepada Allah SWT, mengikuti kehidupan baginda Rasulullah SAW, dia gak ada takutnya SWT. Kata dokternya tadi, Bu, ibu ini gak lama lagi, sebaiknya ibu ini cari pendamping untuk berkhidmat, untuk melayani ibu. Bapak SWT, maka ibu ini pun cari pendamping. Kira dapat TKW Pak Bu, TKW dari Indonesia, berangkat ke sana untuk jadi pembantu rumah tangga. Allah Ta'ala sampai wanita ini kerja, berapa hari kerja wanita Indonesia ini kerja di sana. Maka
penuh dengan kelakuan yang aneh. TKW tadi aneh kegiatannya. Berapa jam sekali dia nanti ke kamar mandi, asal di kamar mandi lama, baru balik lagi berkhidmat kepada ibu tadi, kemudian balik ke kamar mandi, di kamar mandi lama. Allah SWT, maka sudah berapa waktu pun Mas Turun tadi tanya lah sama wanita Indonesia tadi, sama TKW tadi, bulan kan, saya perhatikan berapa hari kamu kerja dengan saya gaji kamu dengan harga yang pas, kamu setuju katanya. Dikontrak selama 2 tahun untuk menjaga ibu yang sakit kanker darah tadi. Maka saya ada hak untuk bertanya kepada kamu, kenapa kamu setiap berapa jam sekali ke kamar mandi? Di kamar mandi kamu lama, baru balik lagi kepada saya. Maka Hadis SWT dengan menangislah TKW ini cerita kepada dia, Bu, saya ini terpilih dari TKW kerja di sini. Ketika itu saya barusan melahirkan, umur bayi saya umur 2 minggu. Umur bayinya berapa, Bu? 2 minggu. Hari ini orang untuk kerja dunia, Masya Allah. Untuk kerja dunia hari ini orang sunatullah, nggak ada yang larang, Pak. Kalau kita kerja Mas Turo, Bu, 2 tahun dulu baru kita sebaiknya. Kalaupun siap setahun atau 6 bulan dibolehkan. Tapi kalau untuk kerja dunia, Masya Allah, 2 minggu dia udah berangkat, Bu. 2 minggu kata dia, saya ini tinggalkan bayi saya dalam keadaan umur 2 minggu. Maka ketika berapa jam sekali air susu ini membesar, air susu ingin dikeluarkan, maka saya ke kamar mandi untuk mengeluarkan susu ini lah, supaya nggak sakit. Maka ketika saya keluarkan susu daripada tubuh saya ini, saya teringatlah wajah bayi saya. Maka saya sambil nangis gitu ya, mengeluarkan air susunya. Maka itu yang buat saya lama di kamar mandi. Allah SWT, lalu kata majikan yang tadi, kenapa engkau tinggalkan putrimu? Kenapa engkau tinggalkan anakmu? Kata dia, saya ini tulang punggung keluarga. Saya ini tulang punggung keluarga. Suami saya pas-pasan, saya pun daftar untuk berangkat kerja ke luar negeri. Akhirnya saya terpilih dalam keadaan baru lahir, baru 2 minggu. Udah bertahun-tahun daftar, lahir 2 minggu baru dipilih SWT. Maka kata majikan Mas Turah tadi, Bu, orang Yaman, wanita Yaman tadi cerita, bila bilang, wahai fulana, sekarang gaji yang 2 tahun yang telah saya berikan kepada kamu, yang sudah kita tekan kontrak, saya berikan semua sekarang kepada kamu, katanya. Kemudian saya tambahkan lagi, katanya. Ditambahkan lagi, kemudian kamu pulang urus anak kamu, katanya. Kamu urus, kamu besarkan dia. Kalau kamu mau kerja lagi setelah dia besar, kamu balik kemari, saya terima kamu dengan baik, katanya. Oh, ini harus menentukan wanita Mas Turo yang tahu dia. Setiap waktu ada momen untuk amalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Mas Turo kita ini harus menentukan para masyarakat anjurkan untuk membaca fadilah sedekah dengan Bapak Subhanahu wa taala. Pulang Mas perempuan wanita tadi, Pak, dalam keadaan senang, dapat gaji 2 tahun, uangnya dapat, ditambah lagi, dilebihkan lagi untuk biaya anak dia sampai besar. Kemudian dikasih lagi tawaran, nanti kalau seandainya ibu anaknya sudah besar, boleh bawa kemari lagi, ibu kerja dengan saya. Akhirnya wanita Mas Nurah Yaman tadi SWT datang lagi ke dokter, cek bagaimana keadaan dia. Setiap minggu cek, setiap minggu cek. Harus menata dokter terkejut, Pak, Bu. Kata dokter, apa yang ibu makan? Apa yang ibu makan? Apa yang ibu buat, kata dokter. Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu tadi pun bertanya, kenapa dok, katanya. Dokter bilang Subhanahu wa ta'ala, seluruh penyakit ibu telah hilang semuanya. Kanker darahnya itu Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya buat ibu, asbab buat ibu itu mati beberapa tahun lagi, kata dokter sekarang udah 0%, nggak ada lagi kanker darah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu tadi pun tersenyum Subhanahu wa ta'ala. Ibu tadi bilang sama dokter, wahai dokter, saya minum obat baginda Rasulullah SAW. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, orang yang sedekah, maka Allah jaga tubuhnya SWT. Allah mudahkan rezekinya SWT. Allah panjangkan umurnya. Maka dia ketika sedekah sama wanita TKW tadi, Bu, rupanya yakin dia kalau itu amal agama yang besar.
Menunaikan hajat seorang muslim melakukan tunaikan hajat kita. Maka ulama ceritakan sunat dalam setiap saat dan keadaan, ketika kita amalkan agama, dalam keadaan sakit sekalipun, senang sekalipun, susah sekalipun subhanahu wa ta'ala, kita amalkan agama, Allah berikan kemudahan untuk kita subhanahu wa ta'ala. Kapan ini bisa terjadi subhanahu wa ta'ala? Kalau kita ini bisa mengulang-ulang tentang pentingnya agama. Harus subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah sama tahu Pak, agama ini penting. Tapi terkadang kita lupa, usaha atas agama ini jauh lebih penting subhanahu wa ta'ala. Wah, agama ini penting, tapi untuk usaha atas agama ini jauh lebih penting. Harus subhanahu wa ta'ala dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada juga orang-orang yang gagal mengamalkan agama secara sempurna. Satu orang kencing di Masjid Nabawi, harap badu. Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini Nabi pun gak marah. Bahkan Nabi beritahu, Nabi ajarkan sama dia, kalau ini masjid, tempat kami bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, ini pun orang yang gagal mengamalkan agama, tapi Nabi tetap mengajarkan dia subhanahu wa ta'ala. Ada juga subhanahu wa ta'ala sahabat dahulu yang melaporkan satu orang berzina subhanahu wa ta'ala. Ini pun orang juga gagal mengamalkan agama. Tapi Nabi tetap mencari kebaikan, walaupun akhirnya dihukum oleh baginda Rasulullah SAW. Ada juga sahabat terdahulu subhanahu wa ta'ala, seperti pengkhianat atau pembocor rahasia. Hasil musyawarah ketika mau memerangi kota Mekah, dia telah sampaikan dulu ke kota Mekah. Setelah peperangan selesai, maka Nabi tanya, kenapa lah engkau beritahu sama orang Mekah? Kata dia, ya Rasulullah, sungguhnya keluarga aku di sana banyak ya Rasulullah. Aku takut mereka ini celaka. Nah, ini dikisahkan di zaman-zaman Nabi SAW. Orang-orang yang termasuk gagal mengamalkan agama secara sempurna. Tapi subhanahu wa ta'ala, Nabi masih mau berbicara dengan mereka. Harus subhanahu wa ta'ala untuk sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang tidak ikut dalam pengorbanan agama, memperjuangkan agama. Sahabat-sahabat yang tidak ikut memperjuangkan agama. 3 orang sahabat tidak ikut di perang Tabuk subhanahu wa ta'ala. 3 orang ini ahli Badar semuanya. Ahli Badar ini sahabat-sahabat yang Allah ampunkan dosa-dosa subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi subhanahu wa ta'ala tidak mau berbicara dengan mereka, Pak. Nabi tidak mau berbicara dengan mereka. Kalau tadi orang gagal mengamalkan agama, maka Nabi masih mau bicara sama mereka, ajarkan mereka. Masih ada keringanan bagi mereka. Tapi kepada orang-orang yang tidak mau ikut pengorbanan agama, tidak mau mendakwahkan agama, Nabi nggak berani berbicara dengan mereka subhanahu wa ta'ala. Bukan sehari ini subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya Nabi, satu kampung Madinah subhanahu wa ta'ala. Dulu Maulana Samim Bayan, masih kita Bayan 2017 di Cikampek, beliau ceritakan secara detail. Ketika itu satu kampung Madinah tidak ada mau berbicara dengan mereka kecuali istri-istri mereka subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat Ka'ab bin Malik, itu orang yang jujur subhanahu wa ta'ala. Sampai dia panggil saudara akrab dia pun subhanahu wa ta'ala ketika perang Badar sama. Akrabnya bukan main, betul-betul akrab. Dipanggil pun berjam-jam nggak keluar subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Nabi subhanahu wa ta'ala, seluruh sahabat itu nggak mau cakapin mereka. Apa yang mereka buat? Mereka tidak mau ikut pengorbanan agama, tidak mau memperjuangkan agama, tidak ikut ketika itu subhanahu wa ta'ala. Satu kali peperangan saja, satu takai saja tidak ikut subhanahu wa ta'ala ketika perang Tabuk. Maka 3 orang sahabat ini Nabi pun tidak mau bicara kepada mereka. Berapa lama Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala? Bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bukan 40 hari subhanahu wa ta'ala. Kecuali ulama ceritakan ada yang bilang 50 hari, Pak. Tidak mau Nabi SAW berbicara dengan mereka. Bahkan keluar lagi fatwa untuk mereka, dilarang berdekatan dengan istri-istri mereka subhanahu wa ta'ala. Dilarang berkumpul dengan istri-istri mereka subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Takut nanti kalau mereka berkumpul dengan istri-istri mereka, maka lahir pula nanti anak-anak pengecut sebagaimana mereka kata baginda Rasulullah SAW. Harus subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk amalkan agama masih banyak toleransi. Tapi kalau untuk usaha atas agama, Nabi SAW sangat keras subhanahu wa ta'ala. Memang asas
amal agama ini asasnya kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul musra. Allah SWT menghendaki kita ini untuk amalkan agama secara mudah SWT. Kalau untuk amalkan agama, Allah berikan kemudahan kepada kita. Kalau kita nggak sanggup, nggak punya uang, nggak bisa naik haji, nggak apa-apa. Kita bisa umroh. Nggak bisa juga umroh, kita ada niat untuk ke Baitullah. Itu juga dengan puasa. Ada kemudahan-kemudahan, Pak. Kalau kita nih sedang safar, maka puasa pun boleh dibatalkan. Kalau dia udah tua, maka boleh berfidyah saja. Maknanya amal agama ini diberikan kemudahan seluruhnya SWT. Sholat itu juga, Pak. Kalau kita nih sholat berdiri biasa tapi nggak sanggup berdiri, boleh duduk. Nggak sanggup duduk nanti boleh berbaring ke SWT. Seluruh amal-amal agama ini SWT yang tadi penting tadi Bapak Ibu SWT diberikan kemudahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita nggak mampu memberikan istri kita makanan satu hari 5-4 kali makan, boleh 3 kali makan saja, atau boleh 2 kali makan saja, atau boleh sekali makan saja SWT. Itu dengan pakaiannya. Nggak mampu kita berikan satu lemari, maka terus ada kemudahan kalau untuk amalkan agama. Itu juga dengan keadaan hafiz Quran. Kalau kita nggak mampu jadi hafiz, maka boleh anak kita jadi hafiz. Kalau nggak mampu anak kita jadi hafiz, maka cucu kita SWT. Kalau nggak cucu kita, minimal dalam keluarga kita ada yang jadi hafiz Quran. Mana untuk amalkan agama ini SWT diberikan kemudahan-kemudahan. Tapi untuk usaha atas agama, Nabi SAW nggak pernah berikan kemudahan SWT. Karena asasnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Untuk usaha atas agama, asasnya kemujahadan SWT. Kesusah payahan. Pengorbanan, Pak. Untuk usaha atas agama SWT, memang kita diminta pengorbanan SWT. Diminta hati kita, diminta harta kita SWT. Dan tidak ada alasan. Harus SWT, seluruh alasan dari usaha atas agama ini Pak Ibu telah diambil oleh para sahabat ta'ala macam-macam. Mau tua dia, mau orang muda dia SWT, mau anak-anak sekalipun, wanita sekalipun, orang sakit, orang kaya, miskin, seluruhnya Nabi SAW takaza, suruh mereka ambil takaza SWT. Kalau hari ini kita kadang tertipu Bapak Ibu SWT, untuk amalkan agama kita hari ini SWT, kita dahulukan daripada mengambil takaza, memperjuangkan agama SWT. Kadang-kadang gara-gara makan, gara-gara ekonomi kita nggak mau ambil takaza perjuangan agama SWT. Padahal asas daripada kerja agama yang kita buat hari ini SWT, sehingga kita bisa kenal cadar, kita tahu apa itu jilbab, suami-suami kita tahu apa itu peci, apa itu janggut, tahu mereka ada apa itu sunnah, apa itu wajib. Ini karena ada orang pengorbanan agama, ada orang mengusahakan atas agama. Nah, agama yang disampaikan kepada kita pun karena ada orang yang atas mengorbankan agama SWT. Ada orang mendakwahkan agama. Maka asas daripada kerja agama SWT, kemujahadah. Semakin besar mujahadahnya SWT, semakin susah payah SWT, maka semakin tinggi hidayah akan Allah berikan di kampung ini. Kita pernah dengar bayan, pernah dengar bayan satu orang masih ulama kita. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini datang dapat hidayah SWT ketika setelah selesai perang Tabuk SWT. Setelah selesai perang Uhud. Kata masyih kita, terkorbankan tubuh jasad Hamzah radhiyallahu anhu SWT. Tercabik-cabik, tercincang-cincang jasad daripada Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika itu gigi baginda Rasulullah SAW patah SWT. Barulah Khalid bin Walid Allah berikan hidayah SWT. Siapa Khalid bin Walid SWT? Ahli, amir peperangan, ahli perang, sampai diberikan gelar Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi kasih dia takaza jadi amir itu bawa jemaah, maka mau ke Rum, mau ke Parsi, mau ke suku-suku manapun akan selesai dengan dia SWT. Tapi bagaimana mendatangkan hidayah kepada dia, mujahadah yang sangat tinggi SWT. Dan Allah SWT juga berikan ancaman-ancaman yang besar kepada kita nih Bapak Ibu, orang yang telah tahu kerja agama.
Allah SWT semalam kita bergerak Pak. Semalam kita bergerak ke satu negeri, satu pulau Cyprus Allah SWT. Kita kemarin keluar Masturah ke Cyprus. Ini perbatasan Yunani, Kibris. Allah SWT ketika kita jalan bawa istri kita, Masturah kita jalan, apa yang SWT, maka bukan satu Pak, hampir seluruh mobil berhenti SWT, lihat daripada keadaan fisik istri kita SWT. Mereka memvideokan istri kita pakai cadar, pakai purdah Bu. Mereka videokan, bukan hanya di jalan Pak. Ketika kita duduk di kafe, orang satu kafe pun mau buat video, di foto-foto istri kita SWT. Apa negara Cyprus? Ini Cyprus nih Pak, tempat Ummu Haram wafat SWT. Di Cyprus terbagi dua, ada Nikosia, ada Larnaca. Sama-sama satu daratan, beda namanya. Larnaca ini udah daripada Yunani. Ummu Haram wafatnya di situ SWT. Di belakang bandara Nikosia itu Bapak Ibu 40 makam sahabat SWT. 40 makam sahabat. Setiap masjid di sana SWT itu bukan masjid baru Pak, masjid bekas gereja SWT. Jadi gereja tinggal diganti kiblatnya saja sama mereka. Setiap masjid pun ada makam-makam sahabat dan sahabiah juga saudara. Harusnya tapi ketika kita datang ke sana dengan pakaian sunnah, dengan laki-laki pakai sunnah, perempuan istri kita pakai masturah, pakai pakaian masturah, pakai tutup aurat secara sempurna, mereka heran saudara. Padahal itu negeri-negeri makam sahabat. Kenapa ini terjadi saudara? Karena hilangnya orang musuh-musuhan atas agama di sana Pak. Hilangnya orang buat kerja dakwah di sana saudara. Mulai sedikit orang buat kerja dakwah. Maka satu negeri ya saudara, Allah punya pemahaman yang aneh tentang agama Islam saudara. Bahkan saudara, di sana tuh berzina tuh malah yang mudah Pak. Bu, kalau kita duduk di kafe-kafe itu mereka tuh yang bukan mahram, peluk-pelukan segala macam, buat kelakuan mereka, nggak ada yang marah Pak. Kita bawa istri kita pakai cadar, pakai purdah, mereka malah aneh lihat. Ini kenapa terjadi sebenarnya? Karena tidak ada orang usaha agama gitu Pak. Masjid sepi sebenarnya. Masjid sekarang, masjid-masjid di sana tuh Pak, tempat mereka jalan-jalan saja. Tempat-tempat mereka foto-foto, ini dulu bekas gereja kami, orang Yunani, hari-hari datang ke sana. Ini bekas gereja kami. Memang iya Pak Subhanahu. Masjidnya tuh umurnya udah ratusan tahun saudara. Udah ratusan tahun, udah lama sekali masjidnya. Harus saudara inilah apabila usaha agama tidak kita anggap penting saudara. Kita lebih pentingkan amal agama. Agama ini penting, tapi jauh lebih penting usaha atas agama. Dan asal usaha atas agama ini apa? Mujahadah saudara. Baru Allah turunkan hidayah. Baru Allah turunkan kemudahan-kemudahan. Baru sholat terasa nikmat, baru amal agama terasa nikmat harus SWT. Dan harus SWT mujahadah kita nih SWT. Mujahadah kita sekarang dalam usaha dakwah ini apa? Keluar sesuai takaza SWT. Untuk ibu-ibu masturah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ini Masya Allah, penguat daripada rijal-rijal yang ada di luar ini Bapak Ibu. Penguat daripada rijal-rijal yang ada di luar. Kita ini Bapak Ibu mulia, di luar ini kelihatannya kuat, tapi kami tergantung pada masturah-masturahan. Maka satu jemaah Inggris datang ke Maulana Abu Sattar Sak di Nizamuddin, ada Amir Sok Masturah namanya Maulana Abu Sattar Sak. Oh, jemaah Inggris ini tanya, "Wahai Syekh, kenapa gak ada jemaah Inggris, jemaah kami di Inggris kayak gini?" Maka beliau tanya-tanya, ternyata masalahnya daripada kerja masturah. Masturah mereka ini hanya keluar saja udah, setelah itu dia nggak diajak-ajak lagi, nggak diajak musyrah, nggak diajak takaza, nggak diajak ambil takaza, nggak diajak musyawarah. Maka keadaan Inggris ketika itu dakwah itu lemah sekali, mereka bilang. Sementara Adam alaihissalam Bu, ketika di dalam surga, tempat yang mantap, tempat yang enak, tempat segala tempat yang dirindukan oleh seluruh manusia sebentar. Diceritakan saya kehebatan surga ini, kita semua ngiler Pak, kepingin ke sana. Adam alaihissalam ketika di surga, maka malaikat perhatikan. Macam kayak Adam alaihissalam ini macam kayak nggak tenang. Di tempat yang enak seperti itu, tinggal minta apa saja dikabulkan.
punya buah-buahan yang paling sedap, paling mantap, tempat tidur yang bagus subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesusahan di sana subhanahu wa ta'ala. Kok Adam alaihissalam agak gelisah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Hawa, yaitu pendamping Adam alaihissalam. Baru Adam terlihat keadaannya, terlihat sikapnya, terlihat seperti orang tenang subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Adam alaihissalam, Bapak Ibu yang mulia, di tempat yang mantap sebutuh pendamping, apalagi kita Pak di dunia ini butuh pendamping. Apalagi kerja dakwah kita yang kita buat di sana butuh juga pendamping. Maka betul Pak kata para ulama, kata para masyayikh kita dalam dakwah di sana dia sampaikan satu jemaah laki-laki ini subhanallah, satu jemaah masturah dibandingkan 10 jemaah laki-laki biasa, makanya lebih baik dari 1 jemaah masturah subhanallah. Kenapa? Karena potensi-potensi untuk mengorbankan agama ini ada pada wanita subhanallah. Ibu di dalam ini punya potensi yang besar dalam pengorbanan agama, sebagaimana sahabiah-sahabiah terdahulu. Orang-orang manusia pertama yang korban besar-besaran itu wanita subhanallah. Nah hari ini subhanallah ahli batil paham dia. Wanita biasa, wanita pakai cadar, wanita masturah, semua pemikirannya mau diambil mereka subhanallah. Mau dialihkan pemikirannya. Seakan-akan kalau udah pakai cadar udah mantap udah. Padahal target usaha masturahnya apa? Menjadikan ibu pun daiyah. Siapa daiyah nih Bu? Wanita yang mampu mendorong suami untuk mengorbankan agama sebenarnya. Ini daiyah. Yang mampu mendorong, menyuruh suaminya. Sebagaimana istri Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, yang mampu mendorong suami untuk mati syahid. Hari ini kita masturah tidak diminta para masyayikh untuk dorong suami mati syahid, enggak. Cuma didorong untuk menambah pengorbanan sebenarnya. Kita pernah bergerak Bu di Kerinci Jambi. Satu orang mantan tentara 5 hari kita di mahala dia. 5 hari di mahala dia. Dakwahi dia, ikut jauh lah simpatisan udah simpatisan, jauh lah ikut juga, makan sama, silaturahmi sama. 5 hari kita taskilah bapaknya. Pak, ayolah Pak, 3 hari Pak, biar Bapak ngerasain gimana tuh apa itikaf 3 hari. Subhanallah ta'ala, Bapak bilang, nggak bisa saya Pak, nggak bisa saya Ustaz. Bukan 1 kali, 2 kali Bu, 5 hari kita gitu kan. Ayolah Pak, Pak. Seluruh fadilah ada kita ceritakan sama dia. Nanti Bapak, nanti Bapak, nanti Bapak, nanti Bapak. Seluruhnya ada kita ceritakan. Aku nggak bisa Ustaz. Nggak bisa aku berangkat. Akhirnya jemaah ini nggak putus akal sebenarnya. Jemaah ini nggak putus akal. Maka jemaah ini datang ke rumah bapak tadi. 1 hari sebelum pindah, mau menuju hari ke-6, semuanya sebelum pindah, datang ke rumah bapak tadi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Keluar istrinya Pak. Bu, kata istrinya, ada apa Pak? Kami mau jumpa bapak. Oh ada Pak. Ada apa emang mau jumpa? Gini Bu, bapak ini mau kami ajak itikaf di masjid 3 hari, belajar agama Bu. Bapak bilang nggak bisa. Oh bisa. Maka bapaknya tadi keluar. Ada apa Ustaz? Ini Pak, kita besok mau pindah, mau ajak bapak 3 hari. Aku nggak bisa Bu Ustaz. Apa kata istrinya? Bang, bisa Bang. Dulu abang untuk dunia, jadi tentara dulu abang. Bertahun-tahun, berbulan-bulan abang tinggalkan kami itu. Tidur di bawah pohon. Kadang-kadang nggak ada berita lagi abang. Mampu sekarang untuk agama abang nggak bisa. Abang berangkat nanti 3 hari sama Ustaznya. Dan subhanallah 5 menit istri yang kasih target Pak, 3 hari berangkat subhanallah. Jemaah gerak 5 hari subhanallah. 5 hari cerita fadilah agama nggak mau berangkat. Tapi istrinya subhanallah. Istrinya 5 menit saja nyuruh suami berangkat, maka suami berangkat fisabilillah subhanallah. Maka kata Nabi, inilah wanita-wanita yang 500 tahun tunggu suami daripada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita seperti inilah subhanahu wa ta'ala yang 500 tahun di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Menunggu dan berdandan subhanallah. Yang berikan dandanan siapa Bu? Bidadari subhanallah. Gimana keadaan bidadari?
Maulana Tariq Jamil Shah, beliau bayangkan bidadari ini ketika minum warna merah, maka akan nampak dari lehernya sampai ke dada sampai ke lengannya warna merah itu jatuh subhanallah. Apa pakaiannya? 70 helai sutra dengan warna yang berbeda-beda, wangi yang berbeda-beda, rasa yang berbeda-beda subhanallah. Maka sehingga kalau dibuka saya dengan satu jari, maka 70 helai tadi pun terbukalah warnanya, wanginya, rasa lembut kainnya subhanallah. Ketika ditempelkan dada kita nih Pak, dada kita di ke telinga kita ke dada dia, maka di dada dia akan keluar nama-nama tuan-tuannya saudara. Pak Bejo, Pak Bejo, Pak Bejo, Pak Bejo. Detak jantungnya itu nama kita, Bu. Inilah wanita-wanita nanti yang akan mendandani wanita-wanita soleha tadi. Sehingga laki-laki yang masuk surga pun tidak selera sampai bidadari ini, Bu. Dia lebih selera dengan ratu-ratu bidadari. Siapakah dia? Wanita-wanita yang mendorong suami untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ini jangan usah takut kalau cerita bidadari, karena suami ibu-ibu ini udah nggak selera lagi, Bu. Karena ibu-ibu ini jadi wanita-wanita ratu-ratu bidadari Subhanahu wa taala. Kita semalam ke Turki, Bu. Masya Allah. Betul memang. Kalau dibawalah wanita Indonesia ini ke Turki, nggak laku Subhanahu wa taala. Tinggi-tinggi, putih-putih, cantik-cantik, matanya biru, ada yang warna agak ke oren-oren subhanallah ta'ala. Rambutnya ikal-ikal, masya Allah. Itu juga nanti mungkin keadaan bidadari dibandingkan ratu bidadari subhanallah ta'ala. Enggak selera kita lihat bidadari itu cantik diceritakan dalam hadis-hadis subhanallah ta'ala. Tapi ini gimana cara terjadi subhanallah ta'ala? Ini wanita yang mendorong suami untuk kerja Allah subhanallah ta'ala. Maka ibu-ibu ini potensi. Kita tanya istimak dulu di bulan Sahar Yupi. Kata orang tua kita 30 juta orang, Bu, yang hadir, Bu. Istimak bulan Sahar di Yupi 30 juta orang yang hadir sementara. Ini yang keluar jemaah foreigner ini 1 juta orang yang keluar sementara. 1 juta orang yang keluar ke negara jauh sementara. Apa Subhanahu wa taala, maka ada satu jemaah yang datang ke halaqah kami di Pekanbaru. Kami tanya, itu jemaah masih muda-muda, mereka katanya cuma ada satu mahalah, ada satu masjid. Kami ini dari satu masjid katanya. Nah, kita tanya sama dia, Pak, kok bisa lah kalian buat istimak 30 juta orang yang hadir? Maka mereka bilang, Bang, Pak, kami sebelum istimak ini, sebagian provinsi mewakafkan istrinya untuk puasa, sebagian provinsi mewakafkan istrinya untuk sholat terus, sebagian provinsi mewakafkan istrinya untuk sedekah terus, sebagian provinsi mewakafkan istrinya untuk berzikir terus. Maka seluruh wanita ini ada dikasih amal untuk mensukseskan kudama-kudama mereka sebenarnya. Maknanya apa? Maknanya wanita ini peran besar sebenarnya. Kalau dalam rumah ibu-ibu ini seperti pondasi-pondasi, memang nggak nampak. Memang di rumah-rumah, tapi harus benar-benar sangat besar pengaruhnya. Maka sekarang kita juga buat istimewa kudama, Bu. Tanggal 6 Juni nanti. Tanggal 6 Juni nanti. Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada Kabupaten Siak Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Kabupaten Siak, memuliakan jemaah 30 jemaah. 30 jemaah 40 hari. Kalau kita lihatlah ahbab daripada Kabupaten Siak ini udah ribuan Subhanahu wa taala. Di Mempurani saja, Bu, ahbabnya 230 kurang lebih Subhanahu wa taala. Diminta per halaqah 3 jemaah untuk keluar perwakilan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperjuangkan agama sebagai sahabat-sahabat terdahulu. Dahulu sahabat betapa bangganya, Bu. Betapa senangnya sahabat dulu ketika keluar dalam keadaan-keadaan kudama, keadaan-keadaan jur. Makanya ada namanya jur, perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Tabuk. Ini mereka keluar dalam keadaan-keadaan jur sebenarnya. Hari ini pun ibu dilibatkan daripada keadaan-keadaan sekarang di sebenarnya. Agenda kami pertama, Bu. Agenda jemaah-jemaah sebelum bergerak sebelum istimewa pertama sekarang subhanahu wa ta'ala, mengadakan bayan-bayan masbur untuk memberi informasi kepada seluruh masyurah-masyurah bahwa tanggal 6 nanti akan ada jur, akan ada istimewa, akan mengeluarkan banyak jemaah-jemaah. Maka diminta ibu-ibu ini untuk membantu doa-doa. Harus subhanahu wa ta'ala. Allah berikan azab yang sangat pedih subhanahu wa ta'ala kepada orang yang sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan subhanahu wa ta'ala.
Hari ini ibu-ibu ini sudah tahu dakwah begitu penting. Kalau kita ke Mewat sana Bu, di Mewat tuh hampir seluruh anak-anak tuh habis, kalau nggak habis alim semuanya. Bahkan dalam bayan semalam Masya kita sampaikan, kalau tuan-tuan ke Mewat, maka tuan-tuan tidak akan menjumpai satu rumah pun yang kalau nggak isinya alim pasti habis subhanallah. Dan mereka dah yakin ini karena dakwah yang kakek-kakek kami buat, kata mereka. Satu kampung yang pernah diantar ke seluruh dunia itu Mewat, dan satu kampung yang seluruh dunia pernah datang itu kampung Mewat. Ini apa amal mereka buat? Bukan mereka yang aneh-aneh buat amalnya, bukan zikir panjang-panjang, bukan. Tapi mereka hari-hari membuat takaza agama. Hari-hari mereka mendakwahkan agama. Maka Ibu SWT 6 Juni nanti akan ada jur. Akan diminta nanti jemaah, target jemaah untuk per 4 bulan nanti untuk Riau Daratan SWT, untuk kampung yang kita duduki SWT, untuk tempat kita cari makan, tempat kita bernaung, rumah kita di sini, tanah kita di sini. Kita diminta mengumpulkan 1.807 jemaah SWT. 1.807 jemaah. Sementara ahbab di Riau Daratan ada sekitar 18.000 SWT. Sekitar 18.000. Mana cuma berapa persen saja Pak? Diminta oleh para masjid berapa persen saja. Dan ini suksesnya kudama-kudama ini apabila jemaah-jemaah keluar. Ibu mulia, ibu yang sama mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami bisa keluar kalau ibu ini dorong Subhanahu Wa Taala. Wanita yang mendorong suami untuk kerja Allah Subhanahu Wa Taala bukan pasrah Bu, tapi mendorong. Nanti setelah bayan, setelah muzakarah nih, maka ibu ini akan pulang. Ibu langsung ambil fikir, langsung musyawarah sama suaminya. Kalau kita nih nggak mampu keluar Subhanahu Wa Taala, tapi kita nih nggak ada alasan sebenarnya. Diharapkan kita nih mampu. Karena 3 jemaah untuk tanggal 6 Juni nanti, ini cuma jemaah 40 hari saja. Maka ibu nanti ketika pulang ambil fikir, musyawarah sama suami ya Pak. Bagaimana dengan keadaan 6 Juni nanti Pak? Bagaimana dengan keadaan 6 Juni nanti? Abang siap nggak berangkat? Tanya seperti itu Bu. Kami ini Bu Subhanahu Wa Taala senang kali ditaskil sama istri kami. Kita ini laki-laki Bu udah bosan ditaskil sama tim taskil markas, udah bosan kita Subhanahu Wa Taala. Pak, udah capek udah. Didatangi terus dia bosan. Kita nih kepingin dia Subhanahu Wa Taala ditaskil sama istri-istri kita. Ibu nih kami pengen kali ibu seperti naskil kami. Bang, gimana kalau abang keluar? Keperluannya ada bang, mulai hari ini kan masih ada 5 hari lagi. Kita doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang biasa taklim kita 1 jam, kita tambah 2 jam Bang. Abang ini kan di kantor deh. Iya, kita buat amalan saja. Apa fungsinya Subhanahu Wa Taala? Sunnah terbesar masturahnya Subhanahu Wa Taala. Bukan dari taklim 3 jam, 4 jam, bukan. Nisab masturah terbesar di Bapak Ibu Sunata bukan musrah jauh-jauh, bukan. Nisab terbesar masturah di Sunata siap ditinggal suaminya setiap tahun Sunata. Maka ibu-ibu ada yang nggak tinggal suaminya setiap tahun, Masya Allah. Karena seluruh sahabiah ditinggal sama sahabat. Bukan 10 hari, bukan 40 hari Sunata. Istri Imam Al-Faruq Sunata. Dalam kitab Futuh Syam diceritakan begitu jelas. Istri Imam Al-Faruq dalam keadaan hamil. Ketika Imam Al-Faruq sedang berjalan daripada pasar-pasar, maka terlihatlah orang-orang sedang mengiklankan perkara agama. Kita akan berangkat ke Syam. Wahai kuda-kuda Allah. Ketika itu Imam Al-Faruq punya berapa ratus dinar. Maka Imam Al-Faruq nih balik ke rumah bilang sama istrinya, wahai istriku, istrinya bukan jelek. Istri-istri sahabat ini cantik dan jelita Sunata. Ini kita nggak cantik kali kadang-kadang, nggak pula jelita Sunata, menggagalkan suami kita keluar pula. Masya Allah. Abang kalau keluar, aku keluar. Wah. Udah pakai cadar tuh Pak. Abang kalau keluar, adik keluar. Nggak jadi. 3 jam bayar di halako nggak jadi, enggak. Abang bercanda deh. Janganlah kayak gitu. Ini istri Imam Al-Faruq SWT bukan jelek Pak, cantik dan jelita. Ini guru imam besar Abu Hanifah, anaknya nanti SWT. Kemudian SWT, maka dia bilang, wahai istriku, aku ini dimuliakan karena agama. Dulu Imam Al-Faruq budak, sekarang aku dibebaskan dan aku menjadi orang mulia.
Ketika aku tadi berjalan, ada iklan mimbar wala, akan ada perang, akan ada perjuangan agama. Bu, istrinya dalam keadaan hamil, Bu. Bukan hormat. Kata Imam Al-Faruq, ini uang aku sediakan. Nanti kalau aku nggak pulang, maka jagalah anak yang ada dalam perutmu. Jagalah anak yang ada dalam perutmu. Meninggalkan dia Bani Hidayah kayak gitu, Pak. Bukan dek abang mau 40 hari dek takaza bulan 6 tanggal 6 nanti, bukan. Tapi kalau abang pulang, maka kita bertemu lagi. Tapi kalau abang nggak pulang, maka jaga anak kita dengan baik. Wow, baru nikah, Bu. Ini udah lama nikah, payah juga keluar suami sunatan. Padahal kok di rumah pun tidurnya pisah-pisah. Kita tengok, bapak tidur di ruang tamu, ibu tidur di ruang tengah. Bapak pakai kipas, bu nggak pakai kipas. Tapi kalau suami mau keluar untuk agama, oh jangan. Padahal di rumah pun udah nggak sama lagi, ya udah jarang sama, makan udah sendiri. Bapak pulang dari ladang ambil nasi sendiri. Ini baru nikah, Bu. Imam Al-Faruq ganteng, istrinya tuh cantik dan jelita. Lagi hamil subhanallah. Bani Hidayah kayak gitu. Imam Al-Faruq, kalau abang nanti pulang kita ketemu, kalau abang nggak pulang jagalah anak kita dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istri bilang, Bang, kalau Allah perintah Allah maka berangkatlah bang. Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita pahami, Bu, asal pengorbanan istri Imam Al-Faruq, apa pengorbanan Khadijah Al-Anhar ini, ibu bisa kenal dengan baca Al-Quran Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ibu di antara ibu ada punya anak hafiz Al-Quran ini karena pengorbanan mereka Subhanahu wa ta'ala. Sehingga agama sampai ke kampung Kabupaten Siak ini Subhanahu wa ta'ala. Ini dahulu ditarik ulurkan ke pengorbanan mereka, Pak. Anak-anak mereka menjadi yatim Subhanahu wa ta'ala. Istri mereka ini menjadi janda Subhanahu wa ta'ala untuk perkara agama Subhanahu wa ta'ala. Sehingga agama ini sampai kepada kita, sehingga kita bisa buat bain-bain seperti ini. Bisa cerita-ceritakan agama ini aspek pengorbanan mereka Subhanahu wa ta'ala. Bukan agama datang begitu saja, bukan. Tapi pengorbanan mereka. Keletihan, kecapean mereka, harta mereka habis Subhanahu wa ta'ala. Kata istri Imam Al-Faruq, berangkat nggak, Pak? Kalau diperintah Allah, berangkat. Ditunggu-tunggu 5 tahun nggak ada kabar. 10 tahun nggak ada kabar. Kalau kita sekarang enak, Pak. 4 bulan aja setiap minggu WA istri. Kayak mana deh, sehat. Kita pun, istri pun bahas juga sehat. Bang, abang gimana sekarang? Allah. 40 hari pula ya. Sudah 10 hari sekali WA. Misalnya kirim pesan, ini Bu, 5 tahun nunggu kabar. Ketika itu pos nggak ada. Tunggu sampai 5 tahun di rumah. Anak udah mulai besar. Nggak pulang, 10 tahun nggak pulang. 20 tahun nggak pulang. 27 tahun baru pulang saudara. Allah. 27 tahun Imam Al-Faruq baru pulang saudara. Bagaimana kira-kira rindunya dulu? Ketika sampai Madinah, duduk sholat di Masjid Nabawi, dia lihat satu orang pemuda itu ganteng, pintar, sedang ngajarkan ilmu fikih, ilmu agama. Allah Ta'ala kata Imam Al-Faruq, ya Allah, seandainya aku, anakku masih hidup, maka mungkin sebesar inilah keadaan anakku. Tapi Allah Ta'ala nangis dia lihat satu orang pemuda tadi. Dia nggak tahu juga istrinya entah hidup atau enggak. 27 tahun Pak, tanpa ada kabar Allah Ta'ala, tanpa ada surat. Baca kitab Futuh Syam saudara. Di sana diceritakan jelas kisah Imam Al-Faruq saudara. Makanya Allah marah betul kepada orang ahli dakwahnya yang nggak ikut takaza. Pasti Allah kasih tarbiyah dia. Entah anaknya lah sakit, anak yang nggak mau mondok, entah istrinya lah, entah suaminya lah makin kasar. Ibunya kan terasa sendiri nih. Bagi kita yang udah kenal kerja dakwah tidak ambil takaza kan terasa sendiri tuh, Bu. Nggak nikmatnya lagi berhubungan dengan suami, nggak nikmatnya lagi makan sama suami. Maka pulang dia ke rumah Imam Al-Faruq tadi, pulang ke rumahnya sampai depan pintu gang, dia lihat satu orang pemuda yang tadi di masjid tadi. Kata dia, wahai bapak, engkau mau kemana? Kata Imam Al-Faruq, wahai anak muda, saya mau pulang ke rumah saya. Kata anak muda tadi, kata anak tadi, Pak, ini rumah saya. Imam Al-Faruq, enggak, ini rumah saya. Mereka berdebat, ini rumah saya. Kata Imam Al-Faruq, enggak, ini rumah saya. Maka keluarlah wanita tadi, istri tadi keluar, wahai anakku, dia adalah bapakmu yang telah meninggalkan kita 27 tahun untuk mengorbankan agama. Wahai suamiku, dia adalah anakmu yang telah kau tinggalkan 27 tahun untuk pengorbanan agama. Lalu Allah Ta'ala kenang kisah ini, sehingga muncullah
murid-murid anak Imam Faruq ini ulama besar sebenarnya. Asal pengaruh-pengaruh kayak gini lah bu kita dapat agama. Maka ibu-ibunya Sonatal diminta betul untuk meniru-niru kehidupan mereka. Nggak sampai setahun, nggak sampai habis hartanya, enggak. Cuma 40 hari. Maka terasa kita nih Pak. Kalau sudah kita tidak ambil takaza dalam kerja dakwah ini, kita orang dakwah. Emak kita bilang orang dakwah. Siapa itu? Paijo. Paijo itu orang dakwah itu, orang dakwah itu yang suka dakwah itu. Siapa itu? Itu orang dakwah itu loh. Tapi nggak buat dakwah Pak. Bagaimana keadaannya Pak? Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan musibah-musibah, cobaan-cobaan. Makan udah nggak enak, motornya bagus, mobilnya bagus, udah nggak enak lagi di dalam sama istri. Coba kalau baru pulang dakwah, masya Allah. Kawan kita Pak di Kisaran baru pulang dakwah, buka pintu, peluk istrinya, sampai terjatuh dua-dua sebenarnya. Kata istrinya, abang makin berat sekarang. Bukan pas dicek-cek bu, tasnya belum dilepas sebenarnya. Oh Allah, saking rindunya, belum dilepas tasnya dipeluk jatuh dua-dua. Oh Allah. Sekarang kita peluk sama istri kalau jarang takaza sunat taala, nggak bisa lama Pak. Macam kayak gak enak air rasanya. Nengok wajah dia pun macam kayak. Tapi kalau baru pulang takaza, masya Allah. Macam kayak mbah nih Allah. Kita dapatkan jari bu satu jemaah dari Bandung, Mas Puro, 40 hari. Istrinya tuh umur 50-an, suami umur 63-an. Ini perempuan udah monopus nih Pak. Pulang Mas Puro 40 hari. Jarak 2 bulan pas taklim mahala, senyum-senyum nenek tuh. Ditanya sama orang mahala, kenapa nek kok senyum-senyum aja? Iki, kenapa? Alhamdulillah ngisi lagi, ngisi bu. 50 tahun monopus ngisi sunatan. Kenapa ini terjadi sunatan? Karena hari-hari ambil takaza agama. Lain nikmatnya sunatan ditinggal untuk agama lain. Lain kita cintanya ditinggal untuk agama lain sebenarnya. Maka dulu kami waktu lajang kami buat dakwah setelah nikah. Kata abang-abang kami, kata senior bilang gitu. Nanti kau rasakan setelah nikah kau 4 bulan kayak mana? Tanya istri, iya Pak. Macam kayak inilah pengantin baru daripada kita nikah dulu pertama kali. Allah. Ini nggak cerita tua muda bu, nggak cerita anak-anak muda. Tua boleh ikutan juga nih pengantin baru. Pulang 4 bulan, macam kayak mbah nih kan aja istri nanti rawan-rawan keliling-keliling. Macam kayak umur 18 tahun aja. Pelukan pula dari belakang, iri pula anak-anak muda tuh sunat. Kuber lagi. Allah. Sunat talak sakinah ini datang sunat talak kalau kita ambil takaza tadi. Maka nih bu, tanggal 6 Juni nanti subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu udah rasa nggak romantis lagi sama bapak, macam kayak nggak enak-enak lagi, udah suruh aja lah keluar bu. Ibu suruh udah bang, macam keluar aja lah bang coba. Apalagi udah taklim rumah nggak hidup, kan? Taklim mahala pun nggak ada, datang-datang lagi, nusroh pun jarang. Cuma tinggal cadar aja lagi ibaratnya seperti itu. Sunatan. Suruhlah bapak-bapak ini keluar. Kalau nggak ibu yang bapak-bapak keluar dua-dua. Yang udah layak 40 hari Mas Turah sebenarnya. Masya Allah. Saya bu keluar semalam Mas Turah ke Siprus Pak. Itu kita handle bawa jemaah satu umur 73 tahun bapak sunatan. Itu Mbak Kaslam itu umur 56 tahun. Enggak, umur 63 tahun Mbak Kaslam itu. Satu lagi di bawahnya umur 56 tahun Pak. Masya Allah. Nah ibu mulia dalam muzakarah nih, kami berharaplah, kami jemaah sahabat dari Pekanbaru berharap ibu ini keluarkan taskil suaminya bu. Berangkatkan suaminya, jangan bilang suami aku di kantor, suami aku di toko, enggak. Taskil dari Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita melihat urusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya 2015 keluar sama Pak Hilmi Hasan Pak, wali kota Bengkulu Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama di Nizamuddin Subhanahu wa ta'ala, cerita dia tentang hebatnya dakwah, kargo hebat dakwah. Wali kota bu, bisa keluar 4 bulan bukan 40 hari. Malam kita pernah gerak 4 bulan di dalam Pekanbaru sama dokter, enggak 40 hari Mas Turah sama dokter Syahrial, dosen di Jambi sebenarnya, AIP Jambi. Makanya seluruh alasan-alasan kita ini udah khatam sama sahabat sebenarnya, udah selesai sama dia. Maka ibu-ibu ini sekarang takaza ibu ini, pertama ibu doakan aku dama nih, istimewa nih untuk perwakilan Kabupaten Siak 30 jemaah tunai. Ibu kuatkan amal-amal.
Mulai taklim kalau 1 jam tambah 2 jam, tambah 1,5 jam. Kalau perlu ibu puasa SWT. Karena apa efeknya? 30 jemaah keliling di kota Siak, bagaimana rahmat Allah SWT turun ke kota Siak SWT. Bagaimana nanti keberkahan turun akan keluar daripada bumi SWT. Sebenarnya Allah untuk muliakan kabupaten Siak. Makanya kalau ibu ini nggak mampu keluar, ibu mendukung, mendorong suaminya. Nah, makanya insya Allah bu, boleh ditaskil untuk 6 Juni. Kalau bisa, semua yang di dalam ini kasih nama suaminya. Nanti tim Sapar, tim Usul akan datang nanti saudara. Akan datang, akan rayu, akan ajak lagi. Sebenarnya yang nggak mau keluar itu bukan suami, bukan ibunya, tapi jin-jinnya saja tuh. Kalau suami ini, masya Allah, siapa yang nggak mau keluar? Makan enak di luar ibu. Ibu pun itu juga di rumah. Makan terasa enak, udah mulai pakaian kotor berkurang, ya kan? Mulai berkurang nih, 1 setel setiap hari, alhamdulillah. Makan pun bisa kapan waktu ibu suka-suka. Kalau ada suami mana bisa? Pulang suami dia makan deh. Siapkan lagi. Sapranya, nampannya, lauknya beda-beda pula. Pagi harus udah masak lagi. Kalau nggak ada suami kan enak. Masya Allah. Maka ibu ini sekarang taskil insya Allah. Catatkan nama-nama suami-suami ya. Semoga bu Allah muliakan keluarga ibu-ibu. Allah muliakan suami ibu-ibu. Tanggal 6 Juni nanti akan diberangkatkan 40 hari. Nah insya Allah bu boleh insya Allah taskil. Catatkan nama-nama suami baru nanti kita doa insya Allah. Boleh kita mulai insya Allah taskil insya Allah. Tugasnya siapa Pak? Tugasnya Alia Pak Tino. Alia Pak Tino boleh taskil dalam seluruh nama dimasukkan bu. Tapi kalau bisa yang 6 Juni ini, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa dimasukkan saja. Walaupun belum ada niatnya dimasukkan saja. Nah, insya Allah Alia Pak Tino kita tunggu 5 menit insya Allah. Taskil Pak Tino. Bisa taskil. Ya, siap lah. Taskil. Tidak, kita 5 menit lagi semangatnya nih. Semangatnya ibu. Enggak ada tugas pulang-pulang. Ya boleh bu, ini kita dengar ya. Mungkin taskil di awal tadi nih. Sudah taskil. Iya, datang langsung taskil mungkin ibu. Ibu ini besok, masya Allah. Kalau taskil ini setelah bayar. Kadang-kadang ada orang niatnya datang 40 hari tiba-tiba dengan bayar 4 bulan dengan suaminya. Ya insya Allah ya, ini kita terima. Semoga Allah naikkan niatnya lagi. Amin. Ustaz Herman dari Dayun. Amin. Kemudian masa keluar 40 hari niat. Mas turunnya 3 hari niat. Kemudian Zainal Mempura, niatnya 40 hari Desember, Mas turunnya 16 hari niat. Kemudian Pak Sudarwanto Mempura, 40 hari niat, Mas turunnya 40 hari niat. Kemudian Pak Ibnu Mempura, insya Allah laki-laki rijalnya 40 hari niat, Mas turunnya 3 hari niat. Kemudian Pak Kosim Mempura, insya Allah 40 hari Agustus. Nah ini Pak Kosim nih bu, tanggung jawab Alkoh nih. Ini keluar 6 Juni nih. Dinaikkan lagi nih untuk Alia Pak Kosim, naikkan 6 Juni insya Allah. Masa kalah sama Pak Haji Kaslam nih. Haji Kaslam gitu dan ke Siprus itu bu. Mas Turah 3 hari niat, amin. Untuk Pak Baharudin Mempura 40 hari niat. Ini yang niat ini 6 Juni berarti nih bu ya. Yang niat ini 6 Juni semua nih. Kemudian Pak Yusuf atau Pak Tino Mempura niat 40 hari juga, subhanallah. Tak Mas Turahnya 15 hari niat. Untuk Umi Evidianto Mempura di jalan niat 40 hari juga, Mas Turah 3 hari. Untuk Pak Habib Mempura masa keluar 40 hari cash. Ini baru Mas Turah nih. 40 hari cash ini bulan Juni, masya Allah. Ibu melihat ini sekitar 2.000 orang ikhwan istimewa, beda sekali ruhnya saudara. Saya sering tinggalkan alia saya dalam keadaan istimewa 4 bulan, kadang 6 bulan saya tinggalkan. Dan sebenarnya dia bilang bang kok beda banget.
Abang keluar isok mau keluar istimewa ini beda sekali. Kata dia Nusro Gebia itu 6 bulan itu nggak terasa lama kata dia. Saya tahun lalu Pak meninggalkan alis saya sekitar 8 bulan sebenarnya. Ini bukan untuk sombongan enggak, untuk kargo jadi 8 bulan kata dia nggak lama dibandingkan abang tinggal saya 4 bulan dulu kata dia. Karena keluar momen takaza sebenarnya, maka nggak terasa lama. Maka boleh ibu tadi yang niatkan suaminya 40 hari niat itu, nanti taklim rumah ditazkir suami untuk 6 Juni Bu ya. Kita doa na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Allah muliakan kami dengan agama ya Allah, pilihlah ilmu kami Allah. Ya Allah pilihlah harta kami. Ya Allah pilihlah anak istri kami untuk memperjuangkan agama. Ya Allah jadikanlah kehidupan kami sebagai kehidupan sahabat. Ya Allah matikanlah kami keadaan Islam ya Allah. Ya Allah matikanlah kami keadaan iman kami benar kepada Engkau ya Allah. Ya Allah matikanlah kami keadaan taat kepada Engkau. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah cintakan kami kepada agama ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Gunakan seluruh waktu kami untuk agama Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim insyaallah. Ya Allah ya Rahman Rahim ini 6 Juni ya Allah akan ada istimewa ya Allah Kabupaten Siak ya Allah. Ya Allah pilihlah ya Allah, muliakanlah kabupaten kami ya Allah. Tunaikanlah target-target daripada jemaah-jemaah yang akan berangkat ya Allah. Ya Allah tunaikanlah target-target jemaah 30 jemaah yang akan berangkat ya Allah, akan bergerak di Kabupaten Siak ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim tunaikanlah takazah-takazah ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah gunakanlah waktu kami untuk agama ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.